alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi mayamin al-muntajabin, amma ba'du. Allahumma salli ala nuril anwar wa sil asrar wa qiliyatil anbiya wa miftah babil yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadin bin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhamu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istafqa al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli mahmudillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sadaqallahul azim. Jamaah remaja-remaji pemuda-pemudi Majlis Maulid malam Sabtu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah bahwa malam Sabtu ini kita kumpul lagi di Majlis Maulid ini, tidak lain dan tidak bukan kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita mengharap kecintaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ikhtiar kita ini Allah jadikan wasilah, Allah hapuskan dosa-dosa kita, dosa ayah dan ibu kita, dan dosa-dosa keluarga kita yang lain, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dijadikan wasilah sebagai obat yang penyembuh dari segala penyakit zahir dan batin bagi diri dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal. Kemudian salawat dan salam terlimpah curah kepada Nabi kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah dengan salawat-salawat yang sudah kita baca, sunnah-sunnah yang kita kerjakan. Semoga dengan itu semua juga dijadikan wasilah supaya nanti ketika ajal datang menjemput kita diizinkan melihat wajah kasih Allah, yakni wajah Nabi Muhammad SAW, dan sampai nanti yaumil mahsyar juga Allah izinkan kita dengan wasilah ini kita mendapat pertolongan syafaat dari Nabi kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik orang remaja muda yang berbahagia, malam ini Al-Fakir membawa oleh-oleh buat kita semua. Oleh-olehnya sekiranya ini kalian bawa pulang dan kalian amalkan, insya Allah kalian akan sukses
baik dalam kehidupan sehari-hari sampai nanti, ya, bahkan kita nanti mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah bakti kepada ayah dan ibu. Ya. Jadi ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan. Paling tidak ada 2 atau 3 ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ini ayat. Yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Kemudian yang ketiga, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Shadaqallahu adzim. 3 ayat ini mudah-mudahan menjadi oleh-oleh buat kita semua, ya. Dan kalau kalian bawa sepanjang hidup kalian, sepanjang hidup kita, ya, kita bawa ini supaya kita dicatat sebagai anak-anak yang saleh dan salehah. Ya, yang pertama, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah tetapkan agar kita menyembah Allah, jangan mempersekutukannya dengan yang lain. Wa bil walidayni ihsana, dan kepada ayah ibu hendaklah kita berbuat baik, ihsan. Yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Dan sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan yang lain, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang ketiga, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhan, tunjukilah diriku, ya, untuk bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan dan juga kepada kedua orang tua. Jadi dari 3 ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengikat kita diikat dengan ayat ini, bahwa bagaimana tingginya dan mulianya orang tua. Jadi yang pertama, Allah tetapkan untuk kita menyembah Allah, jangan mempersekutukannya dengan yang lain. Kemudian kepada orang tua kita harus berbuat baik kepada orang tua. Posisinya setelah kita disuruh menyembah Allah, jangan mensekutukan Allah dengan yang lain. Tinggi posisinya, ya. Ingat, kita semua adalah anak dari ayah dan ibu kita. Kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Yang ibu kita itu susah payah, ya, mengandung kita selama 9 bulan. Kalian yang masih belum merasakan bagaimana beratnya menanggung, membawa janin yang ada dalam perut, kita juga yang laki-laki belum pernah merasakan itu. Dan banyak kisah-kisah bahasa Al-Quran menyebutkan wahnan ala wahnin, susah payah bertambah payah. Jadi ibu yang mengandung janin dari 1 sampai 9 bulan itu susah payah. Jadi benar, bagaimana Allah tempatkan kita berbuat baik sama ayah ibu itu, posisinya setelah kita disuruh menyembah Allah, jangan mempersekutukan. Bahkan ayat yang ketiga tadi, Rabbi auzi'ni, Allah ajarkan kita, ya Allah, tunjukilah aku bagaimana cara bersyukur kepada Engkau atas nikmat yang Engkau berikan dan kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi sama orang tua durhaka,
ibadah kita sia-sia, ibadah kita gak bernilai. Karena ayat jelas, ya, ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita juga harus bersyukur kepada ayah dan berat, ya. Bahkan dosa yang diazab Allah, yang cash and carry, azabnya itu nggak nunggu mati orangnya, diantaranya adalah durhaka kepada ayah dan ibu. Jadi sekali lagi, ini oleh kita semua. Ridho Allah fi ridho walidain, keridhaan Allah dihitung dari keridhaan kedua orang tua, keridhaan ayah ibu kita. Kesuksesan kita itu ukurannya ridho ayah ibu. Makanya ini oleh-oleh benar. Jangan sekali-kali menyakiti ayah ibu kita. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang posisinya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dulu ketika kita masih dalam perut ibu, ya, bagaimana ibu kita itu susah tidur malam-malam, bangun merasakan perutnya, ya. Setelah lahiran bagaimana ibu kita itu tidurnya kurang karena menjaga kita yang masih bayi, yang mohon, yang BAB, yang lapar, yang nangis. Walhasil ibu yang pertama yang begitu lelah mengurus anaknya. Maka ada sebuah riwayat, ada sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Kata Rasul, kepada ibumu. Lalu kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Sampai 3 kali. Ibu. Yang keempat baru kepada ayah. Artinya apa? Posisi ibu lebih tinggi dari ayah. Ya. Ingat, kalau seorang ibu sudah mengangkat 2 tangannya mendoakan anaknya, maka doa itu tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, ada 3 doa yang luar biasa dahsyatnya. Doa yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya, ya. Jadi kalau kita nanti, kalian sudah jadi orang tua, sudah punya anak, jangan malu, jangan bosan doain anak. Yang kedua, doa seorang musafir. Jadi kalau ada orang yang musafir, ya, datang ke pintu, buka pintu, kasih minum, kasih makan. Kalau kita punya uang, kasih ongkos, ya. Nanti dia mendoakan kita, dan doa itu dahsyat, kata Nabi. Dan yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Hati-hati, jangan suka kita menyakiti orang lain. Ketika orang itu tersentuh luka hatinya dan dia berbisik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bisikan yang menyakitkan dirinya, hati-hati, maka doanya akan dahsyat. Jadi kalau kita pernah menyakiti seorang, segera kita meminta doa yang luar biasa dahsyat. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa seorang musafir. Yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Hadirin hadirat remaja majid yang berbahagia. Jadi oleh-oleh kita malam ini adalah bakti sama orang tua. Ingat, ya, jangan pernah merasa hebat, ya. Jangan pernah merasa hebat di hadapan orang tua. Bahkan kalau ngomong sama orang tua, ini ada anak sama orang tua, suara itu jangan lebih tinggi dari orang tua. Kalau makan, jangan ngambil makanan sebelum orang tua ngambil makanan, ya. Cucu Nabi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu kalau makan sama ayah ibunya, sekalipun dia pengen makanan itu dia nggak ambil sampai ayah ibunya ngambil duluan.
Ini ada sampai segitu. Bahkan yang dimaksud ihsan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana, garis bawah ihsana di situ, dan kepada kedua orang tuamu kamu berbuat baik. Ihsana di sini artinya, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jangan sampai orang tua itu datang kepada anaknya meminta keperluannya. Jadi kita sebagai anak harus tahu, ya, kita punya feeling orang tua kita ini setiap bulan butuh apa, orang tua kita ini pengen makan apa. Jangan sampai dia meminta. Karena apa? Orang tua nggak pernah minta sama kita. Ya, yang ada kita anak minta sama orang tua. Maka ketika kita sudah punya keluarga, kita sudah bekerja, sudah punya penghasilan, ya, utamakan orang tua. Ingat, berbuat baik pada orang tua. Jangan sampai orang tua datang kepada kita sampai dia mohon kepada kita untuk kebutuhan, untuk keperluan. Jadi berbuat baik pada orang tua, kita harus punya feeling orang tua kita butuh apa. Setiap bulan orang tua kita pengen apa, ya? Dia kesukaannya makan apa. Hadirin hadirat belajar pada yang berbahagia. Maka alangkah baiknya kita sebagai anak mulai saat ini, ya, banyak-banyak mendoakan orang tua. Kalau kita belum punya penghasilan, cukup bahagiakan mereka dengan meringankan segala pekerjaannya, dengan membahagiakan hatinya. Jangan pernah kita menolak, mengeluh, apalagi sampai membentak. Ya, ingat, wasuhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah itu tergantung murkanya yang kedua orang tua. Ada seorang sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini setiap hari kerjaannya nyuapin ibu saya. Kadang-kadang saya nyebokin, kadang-kadang saya cari makan. Walhasil semua pekerjaan saya menjadi, saya gendong, ya. Apakah jasa-jasa saya kepada orang tua saya ini sudah dihitung bisa membalas jasanya? Apa kata Nabi? Belum. Semua jasa-jasanya, bahkan semua harta yang kau miliki, tenaga yang kau keluarkan, pikiran yang kau berikan kepada orang tuamu, semuanya itu satu pun belum bisa membalas jasa orang tuamu, jasa ibumu dari satu desahan rasa sakit ketika melahirkan. Jadi ibu ketika melahirkan kita merasakan satu desahan sakitnya, itu belum bisa kita balas jasanya dengan semua kebaikan yang kita berikan kepadanya. Jadi sekali lagi, pengen dicatat orang yang sukses, pengen sukses, bahagiakan orang tua. Paling tidak kalau kita belum berpenghasilan, ringankan tugas rumah tangga ini sehari-harinya. Nurut, ya, orang tua sudah nurut kan. Kata kita sebagai anak, agar Allah ridho sama kita, maka mulai sekarang kita berbaik-baik, kita berbakti, kita bahagiakan ayah dan ibu kita. Insya Allah, ya, insya Allah, anak yang membahagiakan orang tuanya, maka insya Allah kehidupannya juga Allah bahagiakan. Amin ya Rabbal. Sebagai penutup, jangan lupa, ya, pesan Al-Fakir, pesan saya kepada kita semua, paling tidak setiap selesai sholat
bacakan suratul Fatihah buat ayah dan ibu. Syukur-syukur kita bangun malam, sholat malam, kirimkan Fatihah padanya. Ya, insya Allah itu akan berbalik kepada kita sebagai anaknya. Karena sehebat apapun kita, ya, ternyata itu semua berawal dari jerih payah ayah dan ibu kita. Kalau anak bahagia, sudah pasti orang tua lebih bahagia. Tapi kalau anak bersedih, sudah pasti orang tua jauh lebih bersedih. Maka pesan kita malam ini, ya, ayo kita ikhtiar sama-sama kita rubah, ya, yang tadinya cuek sama orang tua, mulai sekarang kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pengen sukses dunia akhirat. Maka jalan yang pertama adalah kita berbakti kepada ayah dan ibu. Jangan sakiti hatinya, jangan membuat meneteskan air mata ayah ibu kita, ya. Jangan membuat mereka bersedih. Bahagiakan semangat kita. Insya Allah itu jalan kesuksesan kita dunia sampai akhir. Dan insya Allah kalau itu dilakukan oleh anak-anak remaja, anak-anak kita yang belum punya pasangan, ya, insya Allah nanti Allah dekatkan pasangan yang baik melalui orang tua. Amin ya rabbal. Ayo kita baca Fatihah, ya, buat semuanya. Buat Manda ini hari beberapa hari depan mau menikah, ya. Dan Manda juga besok malam mau lamaran. Manda ada dua nih, Manda Alam Fitra sama Manda siapa tahu lagi? Ayah nanti, ya. Dua-duanya Manda. Kalau Manda yang Adrian besok mau lamaran besok malam. Ya, jadi kalau Manda Alam Fitra insya Allah nanti hari Rabu ya akan nikahnya. Mudah-mudahan yang punya niat baik, ya, Allah lancarkan, dan kita semua juga diberikan keberkahan dan kebaikan dengan wasilah majelis maulid malam Sabtu. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah buat ayah dan ibu, buat keluarga kita semua, buat teman-teman kita, ya. Semoga Allah lindungi kita semua dan Allah berikan kita keberkahan, kebaikan dan kesehatan. Wa ala niyatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa 'anna ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihamdil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man bi 'abdihi yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak salah, kurang, dan juga hal-hal yang tidak enak mendengar yang menyinggung perasaan, ya. Mohon maaf, yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pengajian malam Selasa, Senin malam Selasa di tempat Manda. Nanti acaranya adalah pengajian tentang pernikahan, ya. Hadir, ya, karena kalian semua akan menikah. Amin. Yang sudah menikah supaya langgeng, ya. Rabbi firli wa li